Hai, assalamualaikum. Welcome to my channel. Aku Melati Harahap. Di sini aku akan membahas horor dan kejadian kriminal yang ada di seluruh dunia. Aku harap kalian nikmatin ceritanya ya. And yeah, let's do the story. Hai, assalamualaikum. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Jadi di sini tuh aku mau ceritain tentang kejadian yang terjadi di negara Meksiko. Jadi pada tahun 1992, tepatnya pada tanggal 7 Agustus, lahirlah seorang perempuan bernama Carla Jacinto Romero. Carla sendiri ini ya dia hidup bersama keluarga yang bisa dibilang tidak bahagia ya, karena di rumahnya itu selalu ada pertengkaran, ada keributan, dan memberikan contoh-contoh negatif untuk Carla sendiri di masa pertumbuhannya. Dia juga sering bertengkar sama kedua orang tuanya, dia itu sering ribut sama ibunya gitu. Terus, ketika umur 12 tahun, salah satu contohnya itu si Carla pernah dikurung sama ibunya 1 harian. Dan terus ya itu karena dia udah mulai capek ya sama masalah keluarga yang selalu ada problem lagi, sampai akhirnya Carla memutuskan, "Udah deh aku mendingan main jauh-jauh aja." Dia tuh mainnya jauh gitu, dia ngajak temennya, "Ayo kita main ke sini," gitu. Dan mereka itu memutuskan untuk main di dekat stasiun kereta api. Pas lagi duduk-duduk kayak gitu, tiba-tiba ada cewek ya bisa dibilang kayak seumuran mereka ngedeketin, terus kayak ngobrol-ngobrol, dan cewek itu kayak friendly banget, dan dia di situ itu sebagai penjual permen, dia ngasih, "Ini permen buat kalian." Di situ kan orang tuh baru umur 12 tahun ya, kayak masih anak-anak gitu, kayak yang happy banget gitu dikasih permen. Terus siapa itu tiba-tiba ada cowok, kira-kira ya umurnya itu 22 tahun. Dia ngajak ngobrol, Carla sama temennya, tuh ngobrol-ngobrol sampai akhirnya dia bilang gini, kayak dia nawarin kayak kehidupan yang bener-bener bahagia, gimana caranya dapatin uang gampang, punya rumah mewah, baju yang bagus-bagus, pokoknya beli mobil mewah itu tuh gampang banget. Kayak, Carla ngerasa, "Ya ampun, happy banget sih kehidupan kayak gitu, bahagia banget sih," gitu. Terus habis itu, setelah mereka ngobrol gitu, si cowok ini kayak enak banget diajak ngobrolnya, akhirnya mereka tukeran nomor. Di situ karena ngasih nomornya, si cowok juga yang ngasih kan nomor dia. Mereka ngobrol, sampai akhirnya 1 minggu kemudian ini si cowok, ngehubungin si Carla dan ngajak, "Yuk kita pergi yuk keluar," gitu. Dan di situ posisinya Carla yang udah mulai enek banget di rumahnya, yang kayak udah, "Aduh aku udah mau ninggalin rumah ini deh, udah males banget," gitu kayak tinggal di situ. Terus, siapa itu si cowok ini ngajak dia pergi keluar kota, namanya itu Puebla ya, di daerah Puebla. Dan di situ itu si Carla yang seneng banget kayak yang, nih si sama si cowok nih kayak dia ngeharapin hidup dia itu bakal lebih bahagia. Dia kayak males di rumahnya yang dia rasa itu udah kayak neraka, yang nggak ada kenyamanan di rumah itu. Dia ngikut sama si cowok itu dan mereka tinggal bareng di kota Puebla itu. Dia tuh masih umur kecil loh, umur 12 tahun udah tinggal sama cowok yang umur 22 tahun gitu. Terus si cowok ini selama mereka 3 bulan bareng tuh ya, dan mereka di situ udah jadian, itu perhatian banget, lemah lembut, romantis, suka ngasih barang-barang yang ngebuat si si Carla ini ngerasa aduh nyaman banget sama dia, ngerasa udah sayang sama dia. Kemudian 1 minggu kemudian si cowok ini ngomong gini, aku mau pergi nih selama 1 minggu." Si Carla ngerasa kayak, "Hah? Pergi 1 minggu?" "Iya, kamu di sini aja, di apartemen ini." Di situ si Carla ngerasa curiga, kenapa? Karena yang tinggal di apartemen itu bukan cuma dia, ada juga sepupunya si cowok ini ya, dia bilangnya itu sepupu-sepupunya, dan tiap minggu itu si cowok-cowok ini selalu bawa cewek yang beda lagi gitu. Maksudnya bukan yang playboy ya, tapi ini bedanya itu kayak yang kayak ada sesuatu yang mereka, "Ini orang ngapain sih?" Gitu. Akhirnya akhirnya dia nanya, "Kalian kerjanya ngapain sih?" Gitu. Terus si cowok itu akhirnya
Oke, saatnya nih aku kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia kasih tahu kalau ternyata dia sama orang-orang yang ada di situ itu adalah mucikari dan perempuan-perempuan yang selama ini dibawa adalah ya PSK. Di situ, si Carla itu kayak kaget tapi juga kayak maksudnya dia itu udah mulai ngerti tapi nggak yang ngerti-ngerti banget karena dia kan masih kecil ya, umur 12 tahun. Terus habis itu si cowok itu, nggak beberapa hari kemudian tuh dia foto si Carla dan buat identitas baru yang menyatakan kalau si Carla sekarang usianya 18 tahun. Di situ juga si cowok nyuruh si Carla untuk kerja jadi PSK juga kayak cewek-cewek yang lainnya. Di situ Carla kayak kaget banget, takut banget dimana si cowok itu juga nerangin, "Kamu kerjanya gini, kamu nanti kalau ngomong ngerayu orang itu gini, bajunya gini." Bener-bener itu udah kayak pelatihan banget. Di situ Carla yang masih kecil, masih belum ngerti apa-apa yang kayak, "Kok kok serem banget sih dia ngejelasinnya, kok kayak gitu sih?" Gitu. Tapi di situ dia posisinya juga mau kabur, dia nggak mau gitu loh pulang ke rumahnya karena dia ngebayangin lagi kehidupan rumahnya yang nggak enak. Tapi kalau dia tinggal sama pacarnya juga, ini tuh udah nggak bener gitu. Dia juga ngerasa pokoknya semua itu serba salah dan dia mau kabur nggak tahu kemana lagi, dimana dia juga masih kecil gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap tinggal sama cowoknya. Oke, akhirnya si cowok ini bawa dia ke suatu tempat, nggak sesuai udah diajarin tuh, dia bekerja menjadi PSK untuk pertama kalinya. Di situ dia takut banget gitu. Terus habis itu kalau dia lagi kerja gitu kan, dia nangis 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 dan orang tuh suka ngeledekin dia kayak yang, wah ngerasa kayak ada sesuatu yang membuat mereka senang gitu loh waktu dia nangis itu gitu. Sampai akhirnya dia tuh ya udah pasrah gitu sama kehidupan dia, udah dia menjalaninya kayak gitu kayak gitu kayak gitu terus. Sampai pernah nih pada suatu hari tuh ada salah satu, customer dia meninggalkan kiss mark atau itu namanya, bekas cupangnya. Habis bekas cupang itu jadi kayak ada merah di sini dia. Dan mucikari dia yang tahu kalau ada kiss mark di leher dia itu tuh langsung marah banget, ngamuk, dia itu diludahin, ditampar, dihajar sampai ada besi panas itu tuh dikenain ke dia. Kenapa? Karena dia tuh kesel gitu. Ini tuh nggak boleh, ibarat kata tuh kamu itu barang dan barang itu kalau kena kiss mark itu lecet dan nanti bakal pelanggan itu komen, "Nih kamu ada lecetnya nih, bekas orang," gitu. Padahal dia juga ngebuat bekas lecet pakai besi. Pokoknya udah siksaan batin, siksaan fisik dirasain itu sama si Carla, tapi dia udah nggak tahu lagi kayak maju maju terus ya dia bakal kesiksa kayak gini, mau mundur juga udah nggak bisa karena dia terus diancam kayak, "Kalau kamu kabur, orang tua kamu akan saya bunuh," gini. Jadi dia itu kan benci ya sama keluarganya, tapi nggak di posisi yang kayak membiarkan, kalau mereka itu bakal dibunuh dan dia juga yakin apa yang mereka bilang ini nggak cuma ancaman-ancaman doang, tapi kemungkinan besar ini mucikari ini bisa melakukan hal itu. Oke, setelah itu dia terus menjalani kehidupannya sampai di umur 15 tahun si Carla akhirnya hamil. Ya, dia nggak tahu itu ayahnya siapa, mucikarinya kah atau customer-nya kah, dia nggak tahu itu. Tapi yang penting dia sayang sama anak itu. Setelah anak itu lahir, mucikarinya langsung ngambil dan dia diambil itu untuk jadi jaminan biar si Carla ini nggak kabur, nggak kemana-mana kayak, "Nih, kalau kamu berani pergi, anak ini bakal aku siksa, kayak aku bunuh," kayak. Jadi benar-benar dia kan udah sayang sama anaknya, dia dia tetap bertahan di tempat itu. Jadi sebelumnya pernah nih kejadian kayak ada penggerebekan dari polisi. Di situ si Carla kayak ngerasa, "Wah, ini waktunya aku bebas, ini waktunya aku bebas." Dia ngerasa kayak pemerintah gitu kan, kayak mau ngebebasin dia dong kalau udah melalui kepolisian. Terus bener digerobok itu semuanya orang-orang yang make jasa PSK itu ditangkap gitu, sedangkan mereka dikumpulkan di satu ruangan.
Setelah mereka dikumpulkan di satu ruangan itu, tiba-tiba polisinya ngomong gini, "Kalian coba praktekin, gerakan ini, bener-bener gerakan yang nggak pantas gitu loh, kayak mereka itu nganggep, "Ya elah kalian PSK kali," gitu. Jadi mereka juga memandangnya rendah, terus, mereka yang awalnya tuh PSK-nya itu ngerasa kayak, "Aduh mau selamat," gitu, tahu-tahunya polisinya juga mandang mereka kayak gitu. Di situ ada anak yang nangis kayak, "Bapak, saya itu masih di bawah umur, saya 10 tahun nih." Kayak dia ngerasain gitu loh yang dirasain sama si Carla, kayak dia ngerasa itu mau nyelamatin, tahu-tahunya malah digituin gitu loh. Tapi polisinya itu nggak yang, "Ah, di bawah umur," gitu, enggak yang kayak gitu. Dia malah kayak, "Ya bodo amat kalian itu kan PSK," gitu. Ya udah mereka tuh dianggap rendah. Dan setelah kejadian itu mereka dibalikin lagi ke mucikarinya. Jadi itu kegiatan penggerebekan itu tuh cuma kayak, eee, bukti aja kalau mereka lagi bekerja gitu loh polisinya, tapi ya ujung-ujungnya nanti dibalikin lagi ke mucikari. Di situ si Carla ngerasa makin, hopeless banget, aku nggak tahu lagi mau ngapain. Polisi yang awalnya dia percaya nih bakal nyelamatin hidupnya, tau-taunya malah ngelecehin juga gitu, malah nganggep mereka ya ya udah PSK gitu, yang orang-orang yang rendah yang nggak usah diselamatkan. Sampai akhirnya pada tahun 2006, akhirnya apa yang diingin Carla itu terjadi. Dia waktu itu ada lagi penggerebekan kayak kepolisian, tapi ini beda, itu dalam kegiatan anti perdagangan manusia. Di situ orang-orang yang kayak Carla itu diselamatin, dan Carla cerita gimana dia ditipu, gimana dia ya bisa dibilang dia itu masih dimanipulasi karena dia itu masih kecil ya. Dia kayak belum bisa berpikir, "Oh aku harus melakukan ini yang lebih baik, oh aku harus melakukan ini yang" enggak gitu, dia itu masih yang labil. Jadi dia pokoknya cerita ke media, dia, gimana penyiksaan yang dialamin, gimana kekerasan lahir batin yang dia rasain, dan dia ngitung selama sejak dia 12 tahun sampai menginjak 16 tahun, belum 16 tahun itu udah 34.000 orang yang udah dia layanin, dan 34.000 orang itu, sebanyak 42.200 kali berhubungan. Jadi ada yang kayak 2 kali, 3 kali, maksudnya kayak mucikarinya itu ya beberapa kali gitu loh. Dan dia tuh ngitung gitu, kayak yang bentuk dari sakit hatinya dia. Setelah kejadian itu, akhirnya si Carla menjadi aktivis anti perdagangan manusia. Dia juga membuat kayak untuk rehabilitas untuk orang-orang yang korban kayak dia itu, biar mereka mentalnya balik lagi. Soalnya orang-orang kayak gitu tuh mentalnya pasti rusak banget. Mereka pasti nggak bisa percaya sama orang. Mereka juga pasti ngerasa nggak ada yang sayang sama mereka. Jadi dia di situ ngebuat satu tempat di mana orang-orang yang kayak dia bakal direhabilitasi, I'm sorry, and terus setelah itu dia sekarang ya alhamdulillah udah nikah, terus kemudian anaknya dia udah tinggal sama anaknya, dia juga jadi aktivis internasional, dan dia ngerasa kayak oke, kehidupan dia udah kembali, dia udah ngerasa kayak berharga lagi. Dan karena kejadian si Carla ini, pemerintah ada di seluruh dunia itu membuat undang-undang kalau ada yang namanya, mereka itu seandainya perdagangannya itu ada di Meksiko kan, Meksiko, tapi orangnya itu pergi ke mereka itu mau dagang orang Meksiko ke Indonesia, dan seandainya ketahuan di Indonesia itu boleh dihukum di Indonesia gitu, nggak harus dibalikkan ke Meksiko. Jadi kayak kemanapun mereka yang ada di dunia ini, kalau memang tertangkap melakukan perdagangan manusia, negara tersebut boleh menghukum mereka walaupun mereka nggak warga negaranya. And ya, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, and bye bye.